Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak baik-baik dan sehat-sehat ya. Kita kembali lagi dalam pelajaran IPS kelas 4. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sudah mempelajari peninggalan-peninggalan beberapa kerajaan-kerajaan seperti yang namanya prasasti-prasasti dan masih banyak lagi. Anak-anak, prasasti itu apa ya? Betul, peninggalan sejarah yang berupa batu dengan tulisan-tulisan yang menceritakan tentang raja atau penguasa pada masa pemerintahannya. Anak-anak sudah mempelajari ada 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Jangan lupa ya, peninggalan-peninggalan kerajaan bisa berupa agama, candi-candi, prasasti-prasasti, atau karya sastra. Ada juga prasasti seperti yang namanya prasasti Mulawarman, peninggalan dari kerajaan Kutai. Prasasti ini terdapat di Kutai, yaitu daerah Kalimantan Timur. Ada juga yang namanya prasasti Adityawarman, prasasti Bukit Gombak. Nah, anak-anak, peninggalan kerajaan ada juga candi-candi. Candi itu didirikan untuk menghormati orang yang sudah meninggal, terutama para raja. Candi-candi ini ada yang disebut namanya Candi Portibi di Padang. Candi ini adalah candi peninggalan agama Hindu. Dan tidak kalah pentingnya ada juga yang namanya Candi Prambanan. Candi ini disebut juga Candi Loro Jonggrang. Candi Loro Jonggrang ini juga peninggalan dari agama Hindu. Candi Prambanan terdapat di Yogyakarta. Di sekitar Candi Prambanan, kita juga dapat melihat bangunan candi-candi yang lain, seperti Candi Sewu, Candi Ijo, Candi Ratu Boko. Candi Prambanan terdiri atas 3 bagian. Ada yang disebut kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Pada dinding candi ini terdapat relief atau perjalanan cerita Ramayana. Nah, selain candi-candi ada yang namanya karya sastra. Ini menunjukkan betapa tingginya seni sastra pada masa itu. Sastra ini berisi kepahlawanan, pujian terhadap raja yang memerintah, nasihat-nasihat, dan sebagainya. Anak-anak dapat membaca karya sastra pada buku cetak IPS-nya halaman 98. Di situ ada beberapa karya sastra yang dapat kita ketahui. Selain itu, ada juga peninggalan di bidang agama dan adat, yaitu yang pertama ngaben. Ngaben ini adalah upacara pembakaran atau kremasi jenazah di Bali. Kemudian ada Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi. Nah, yang tadi Ibu sebutkan seperti ngaben, galungan, nyepi, anak-anak juga nanti dapat mendengar di kelas yang atas. Sampai SMP pun kalian bisa mendengar kata ngaben. Jadi anak-anak tidak boleh melupakannya. Banyak membaca di rumah. Jangan hanya main game ya. Nah, anak-anak, pelajaran IPS kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa.